Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan Waalaikumsalam warahmatullahi bahas wabarakatuh. sedikit tentang counter atau pencacah untuk dari 0 sampai 99. Saya akan mulai share screen. Sebenarnya kalau tugas jadi sih ya jadi ya, tapi kita usahakan di sini lebih ke untuk pemahamannya. Jadi ini kalau rangkaiannya sendiri ini gimana, sudah terlihat? Sudah. Mungkin teman-teman bisa menjumpai tutorial di YouTube yang rangkaiannya berbeda, tapi saya coba dan ini berhasil bisa menampilkan peraga 7 segmen dari 0 sampai 99. Ada beberapa komponen yang dipakai di sini. Sudah ada yang pertama 7 sek kom katode. Jadi dia adalah nama dari peraga 7 segmennya. Yang dipakai di sini, yang saya pakai adalah dia common cathode atau katode bersama. Selanjutnya ada 74 LS48. Dia adalah decoder atau drive dari peraga 7 segmennya. Yang ketiga ada 74 LS192, dia adalah pencacah. Terus ada hambatan resistor 150 ohm, ada saklar, ada switch, ada ground, dan juga ada pulsa. Ya, sederhananya rangkaiannya seperti ini. Pulsanya di sebelah sini, dan ada dua peraga 7 segmen, ada 2 decoder, dan juga ada 2 pencacah. Ya, susunannya sederhananya seperti ini. Dan di sini mungkin juga ada yang pakai pencacah jenis lain, juga ada yang pakai decoder jenis lain. Cuma saya akan menerangkan yang saya pakai di sini. Jadi rangkaian ini adalah rangkaian ketika saklarnya dibuka. Jadi di sumber dari detaknya, clocknya, itu saya beri saklar. Jadi kalau saklarnya dibuka atau off, ya berarti rangkaian kita atau peraga 7 segmennya tidak akan menampilkan apapun, atau dia menampilkan, cuma dia menampilkan 0, 0, 0. Kalau kita saklarnya kita ubah menjadi on, maka rangkaiannya atau peraga 7 segmennya akan menampilkan angka sesuai dengan kecepatannya, sesuai dengan frekuensi yang kita atur pulsa pendetakannya. Itu kan di Proteus, kalau teman-teman atur di pulsa pendetakannya, itu kan ada aturan untuk frekuensinya berapa. Semakin besar frekuensinya, semakin cepat. Tapi kalau secara default, kalau tidak diatur, dirubah, maka frekuensinya adalah 1 Hz. Jadi 1 pulsa setiap 1 detik. Bagaimana sampai sini? Ada yang ingin tanyakan? Gimana teman-teman? Silakan. Kalau sampai sini belum ada sih Mas, kalau dari aku. Oke. Ya, sederhananya itu. Teman-teman bisa buat tentu saja dengan tadi sudah ada komponennya, dan juga ini ada bentuk rangkaiannya. Tapi kita pasti tertarik lebih jauh untuk mengetahui bagaimana cara kerja dari masing-masing komponen, sampai kok bisa peraga 7 segmen ini menampilkan angka, dan apa guna dari masing-masing input di situ, misalnya, atau juga output.
Misalnya ada UP, ada DN, ada PL, MR, TCU, ini kan ada TCU, ada TCD, BI, RBO, RBI, LT. Itu fungsinya untuk apa? Oh ya, silakan Mas Alif, silakan bertanya. Bedanya kurang tahu. Kurang tahu saya, Mas. Nanti saya akan cari. Kalau bedanya saya kurang tahu memang. Kebetulan waktu itu saya lihat tutorial pakai ini dan ya yang saya ulik ini. Mungkin nanti Mas Rian Sulaiman bisa menambahkan. Join nggak Mas Rian? Belum join. Baik, itu. Di bagian selanjutnya kita akan mengulik cara kerja dari rangkaian kita. Pertama, teman-teman, ada beberapa nama. Di sini ada yang U2. U2 tadi sudah di awal sudah kita bahas juga. U2 ini dia adalah pencacah. Dia adalah pencacah. U1 dia adalah decoder atau driver. U4 juga dia decoder atau driver, dan U3 dia adalah pencacah juga. Pada pencacah ada beberapa apa namanya? Ya, tulisan di situ. Ada beberapa simbol. Misalnya ada D0, D1, D2 dan D3. Dia itu adalah apa istilahnya? Kalau tidak salah data input paralel kalau tidak salah. Tapi yang saya tahu yang lainnya ada up. Up itu dia untuk, saya besarkan lagi. Ya, kita fokus di sini. Jadi di sini up itu kalau kita mau pencacah maju atau counter up. Kalau kita mau counter up atau pencacah maju, kita jadikan pulsa pendetakannya atau clocknya itu menjadi masukan dari up. Kalau kita mau counter down atau pencacah mundur, kita masukkan ke DN atau down. Kalau PL itu apa tadi ya? Parallel load kalau tidak salah. Saya juga lupa tadi fungsinya untuk apa. Kalau MR dia adalah master reset. Jadi MR dia diberi logika low atau 0, karena kalau dia diberi logika 1 maka di peraga 7 segmen akan ditampilkan 0. Nanti kita juga akan bahas. Kalau Q0, Q1, Q2 dan Q3 adalah keluaran dari pencacah. Tapi kalau tidak tapi sih. Kalau TCU dan TCD, TCU itu singkatannya adalah terminal counter up. Jadi kalau teman-teman mau pakai counter up, ya pakainya ya keluarannya juga TCU. Tapi kalau teman-teman tadi milihnya counter down, pertama teman-teman ya tadi masukannya lewat DN, dan yang kedua kalau mau menggunakan keluaran dari counternya untuk disambungkan ke counter lain, teman-teman bisa pakai TCD. Tapi karena di sini kita mau membuat counter up, maka ya masukannya atau pulsanya kita hubungkan ke up dan juga keluarannya ke TCU atau terminal counter up. Selanjutnya kan secara umum peraga 7 segmen itu kan dia dari pulsa terus dia ke pencacah atau counter, ke counter terus habis itu dia ke driver atau decoder. Maka setelah dari pencacah U2 kita masuk ke namanya ya decoder U1. Jadi Q0, Q1, Q2, Q3 menjadi masukan dari driver U1.
Nanti ada ABCD sama keluaran dan masukannya. Nanti di U1 atau di driver ini 4 masukan ini dijadikan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 7 keluaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang masing-masing ini dia adalah perwakilan dari namanya bagian atau segmen. Dari papan 7 segmen ini kan ya segmen kan bagian ya. Kan ada 7 memang seperti namanya 7 segmen. Ada bagian 1, bagian 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Ada namanya kan A, B, C, D, E, F, G. Maaf ya ini saya tidak bisa coret-coret karena saya tidak punya apa namanya? Ya, bolpen itu atau pensil itu. Ya, dan di akhirnya kita beri pada peraga 7 segmen dengan ground. Sederhananya itu kalau kita mau membuat peraga 7 segmen, tapi kalau menghitungnya dari 0 sampai 9, itu sudah selesai sebenarnya. Tapi kalau kita mau menghitung lagi sampai 99, maka kan kita butuh 2 peraga 7 segmen. Nanti kan di Q0, Q1, Q2, Q3 itu kan nanti keluarannya kan kode biner atau bilangan biner. Dia 000, nanti 00001, terus ya sampai 9 lah. Dia 0 sampai 9 kalau kita konversikan ke desimal. Kenapa sampai 9 tidak sampai 15? Ya, karena yang kita pakai di sini adalah dia pencacah dekade namanya. Untuk lebih jauhnya, teman-teman juga bisa lihat di bukunya Pak Susilo, itu juga ada pencacah dekade. Terus setelah pencacah ini dia menghitung sampai hitungan ke 9, dia tidak mengeluarkan 10 gitu, 10 tidak. Tapi dia di TCU-nya ini terminal counter up itu dia berubah, teman-teman. Jadi TCU ini dia kondisinya low. Tapi ketika counternya sudah menghitung sampai 9, terus dia mau ke 10, nanti dia TCU-nya dia berubah. Ketika dia berubah kan berarti ada pulsa, ada perubahan. Nah, perubahan itu atau pulsanya itu dia akan menjadi masukan dari pencacah atau counter yang kedua. Kalau di sini namanya adalah pencacah U3. Seperti itu. Jadi kan konsepnya sama ya sebenarnya. Ini pulsanya jadi masukan, terus dia menghitung sampai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ya ditampilkan pada segmen yang menjadi bagian satuan. Kalau sudah dihitung sampai 9, maka ke 10-nya di TCU-nya ini dia akan berganti, beralih. Atau pulsanya dia jadi 1. Jadi berlogika 1. Terus nanti dia menjadi masukan pencacah U3. Sama nanti prosesnya seperti itu. Cuma dia yang bagian puluhannya ini dia berubah. Ya setiap kali yang satuannya ini berubah jadi dari 9 ke 10 seperti itu. Bagaimana pada pertanyaan? Permisi Mas Rio mau bertanya. Silakan. Mas, itu kan dari decoder U1 ke 7 segment display, itu kan ada resistornya ya. Nah, kalau di kelompokku itu nggak dikasih resistor, itu kira-kira pengaruhnya apa ya, Mas? Baik, terima kasih Rika. Jadi setahu saya itu kan resistor. Jadi di dalam peraga 7 segmen ini itu kan dia ada
LED ya, tapi bukan LED lampu yang di rumah kita, tapi apa namanya, light emit diode kalau tidak salah. Jadi dia berupa dioda, tapi diodanya ada lampunya. Kalau arusnya terlalu besar, itu nanti bisa kebakar. Jadi kalau biar tidak kebakar, tidak mudah kebakar, itu diberi resistor. Setahu saya seperti itu. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang lebih ingat misalnya, atau mungkin saya bisa dikoreksi? Silakan. Kalau belum ada, kita lanjutkan. Sebenarnya saya juga sudah tuliskan sih di sini sebenarnya. Jadi cara kerja rangkaian yang telah kita buat, yang telah kita lihat tadi, pulsa pendetakan itu yang biru-biru itu tadi, yang COM ini, COM. Pulsa pendetakan menjadi masukan dari up pencacah U2. Jadi ini UP up itu masukannya berasal dari pulsa pendetakan. Up itu dia maksudnya adalah untuk pencacah maju. Seperti tadi kita bahas, kalau teman-teman mau pencacah mundur tinggal diganti dengan DN. Tinggal disambungkan dengan DN. Lalu keluaran dari pencacah kan ada Q0, Q1, Q2 dan Q3 yang dia berupa bilangan biner dari 0000 hingga 1001 karena yang dipakai adalah pencacah dekade. Jadi dekade kan ya 10 ya. Dia dari 0 sampai 9. Dan nanti Q0, Q1, Q2 dan Q3 itu dia menjadi masukan dari decoder atau driver peraga 7 segmen. Decoder yang dipakai adalah decoder common cathode. Jadi bukan enggak semuanya common cathode teman-teman. Ini yang saya pakai itu adalah common cathode. Kalau di contohnya di bukunya Profesor Susilo itu beliau pakai common anode kalau tidak salah. Jadi anoda bersama. Jadi tidak harus common cathode, itu tidak harus teman-teman. Selanjutnya setelah ada inputan yang masuk pada decoder, nanti dia lewat A, B, C, dan D, maka nanti inputan itu akan menentukan segmen peraga yang akan menyala. Kan ada 7 segmen, ada 7 bagian. Tadi kita juga sudah bahas, ada A, B, C, D, E, F, dan G. Antara decoder dengan peraga 7 segmen diberi hambatan di buku 150 ohm agar LED dalam peraga tidak mudah terbakar. Jadi yang ditanyakan tadi, dan peraga 7 segmen yang dipakai adalah common cathode juga. Jadi sama. Kalau pakai common anode ya juga common anode. Anoda bersama, katoda bersama, seperti itu. Setelah peraga 7 segmen yang menyatakan angka satuan menunjukkan angka 9, maka keluaran TCU, terminal counter up, pada pencacah 2 akan berubah dan menjadi masukan up pada pencacah U3. Tadi juga sedikit kita bahas. Jadi kalau ini kan bisa menampilkan dari 0 sampai 9. Kalau sudah 9 bagaimana? Kalau sudah 9, karena dia adalah pencacah dekade, setelah 9 maka TCU-nya, TCU, dia berubah. Ketika dia berubah dari low menjadi high, nanti dia akan menjadi masukan untuk up di counter yang U3. Seperti itu. Maka ya seperti hitungan biasa. Nanti 8, 9, 0 terus dia baru 1. Nanti kembali lagi 9 terus dia ganti jadi 2. Terus 9 lagi jadi 3, seperti itu. Jadi setelah peraga 7 segmen yang menyatakan angka satuan menunjukkan angka 9, angka maksimum yang dapat ditampilkan, maka keluaran dari TCU pada pencacah U2 akan berubah dan menjadi masukan up pada pencacah U3. Selanjutnya sama dengan poin nomor 2 dan 3. Jadi balik lagi ke sini kan, karena kan dia ya sama cara kerjanya seperti itu.
Balik lagi ke sini. Dan setelah peraga 7 segmen yang menyatakan angka puluhan dan satuan menunjukkan angka 9, maksudnya angka puluhan dan satuannya menunjukkan angka 9 berarti ya 99. Maka perhitungan dimulai lagi dari 00. Jadi kalau sudah 99 ya mau gimana lagi? Ya jadi balik lagi ke awal 00. Gimana? Itu saja sebenarnya. Untuk cara kerjanya sudah ada komponen, sudah ada rangkaian, dan juga sudah ada cara kerja. Silakan teman-teman kalau mau ada yang ingin tanyakan. Izin bertanya, Mas. Silakan. Tadi buat apa tadi resistornya? Biar tidak mudah terbakar. Itu harus di situ. Soalnya punya kelompok saya nggak di situ dan cuma satu atau dua aja gitu. 2 teh. 2. Ya, tadi itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat di bukunya Pak Susilo, ini rangkaian saya bisa salah, tapi saya uji coba tadi bisa sih. Di rangkaiannya yang ada di buku itu sebenarnya kan sederhana ya, dari pulsa dia ke BCD, pencacah BCD kalau saya tidak salah ingat. Habis itu dia ke decoder, terus habis itu ada resistor, habis itu ada ya itu peraga 7 segmen. Itu sih ada juga tadi yang pakai 2 resistor, tapi karena saya tidak tahu itu gunanya apa, jadi saya hapus dari rangkaian. Terus saya coba lihat, saya sambungkan dengan bukunya Profesor Susilo. Seperti itu. Bagaimana menjawab? Baik, terima kasih. Sama-sama. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lain. Izin bertanya. Silakan. Ini kan resistor itu kan fungsinya buat tidak mudah terbakar. Nah itu kan berlaku buat real life gitu kan. Kalau misalkan di simulasi, apakah ada pengaruhnya nggak? Kalau misalkan kita hanya simulasi di Proteus. Tidak teman, tidak Mas Alif. Saya tadi coba soalnya, nggak pengaruh sih, tidak pengaruh. Cuma kan nanti mungkin ditanya ya sama ibunya, kamu kenapa tidak pakai resistor? Gitu. Saya coba di Proteus tetap jalan Bu, tapi kan secara real life itu nanti kebakar. Nanti kan ya takutnya ditanyain seperti itu saya sih. Baik, terima kasih. Gimana teman-teman yang lain? Baik, kita menuju ke tambahan. Karena teman-teman tidak ada yang bertanya, sebenarnya ada bahan-bahan yang bisa ditanyakan sebenarnya. Seperti misalnya, apa fungsi dari RBI misalnya, RBI lah. Ada BI, RBO, apakah RBO itu remaja bimbingan orang tua atau LT, apa itu? Bukan. Ya kita nggak tahu ya, siapa tahu kita udah paham sampai sini, kita udah buat rangkaian udah bagus, tiba-tiba ditanya dan kita nggak tahu. Dan kita menuju pada bagian tambahan, ya kita akan membahas ya simbol-simbol itu apa sebenarnya. Ini sebenarnya kita juga sudah sedikit bahas tadi pada pencacah, ini bagian ini. Apabila kita ingin membuat pencacah mundur, maka pulsa pendetakan clock dijadikan masukan up pencacah U2. Lalu keluaran terminal counter down pada pencacah U2 dijadikan masukan up pada pencacah U3. Jadi kalau kita mau membuat counter down, tadi kan ini ya, kita masukkan pulsanya ini kepada up. Kita masukkan ke up. Kalau kita mau membuat counter down, maka kita masukkan ke down. Dan juga keluaran yang dipakai untuk masukan dari U3 itu kita pakai dari TCD, terminal counter down. Nanti yang kedua juga sama, kita pakai down. Seperti itu.
Kalau kita mau ubah jadi counter down seperti ini. Siapa tahu teman-teman ditanya, kan kita sudah ada persiapan seperti itu. Misalnya kita buat rangkaian, itu fungsi TCD apa? Kita lebih siap. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Baik, kita masuk ke MR. MR itu apa? MR singkatannya adalah master reset. Pada pencacah diberi logika low, dia kan di ground kan, berarti dia 0 atau dia logika low. Kalau kita berikan logika high atau logika 1, maka peraga 7 segmen yang menjadikan pencacah tersebut sebagai masukan decodernya akan menampilkan angka 0. Kelihatannya agak belibet ya. Jadi gini, jadi kan kalau kita MR-nya kita beri logika low atau rendah, maka pencacah kita bekerja sebagaimana mestinya. Tapi kalau kita beri logika 1, bagaimana? Kalau teman-teman beri logika 1, ini MR-nya kita beri logika 1, ini pulsanya 1 teman-teman, nilainya. Maka yang tampil di peraga 7 segmen teman-teman adalah 0 dan 0. Jadi tetap ada tampilannya, tapi dia 0 dan 0. Ada perbedaan antara tidak ada tampilan dan menampilkan 0 dan 0. Nanti kita akan bahas juga. Perbedaan menampilkan 0 dan tidak menampilkan sama sekali. Jadi kalau MR atau master reset-nya itu kita beri logika 1, maka peraga 7 segmen kita akan menampilkan 0. Dan di sini kan ada kalimat, maka peraga 7 segmen yang menjadikan pencacah tersebut sebagai masukan decodernya akan menampilkan angka 0. Maksudnya, kalau misalnya MR-nya yang saya beri logika 0 itu cuma yang U2, maka yang jadi 0 cuma yang ini. Dia yang peraga 7 segmen sebelah kanan. Kalau yang MR-nya yang saya beri logika 1 itu yang cuma U3 saja, maka yang 0 ya cuma peraga 7 segmen yang sebelah kiri saja. Kalau dua-duanya ya berarti dua-duanya seperti yang teman-teman lihat sekarang. Bagaimana? Pada pertanyaan silakan. Ya. Jadi teman-teman berhasil mendapatkan bahan lagi. Siapa tahu ditanya, lalu itu MR kenapa diberi logika 0 atau di ground? Kan teman-teman bisa jawab. Ya, seperti itu. Kita lanjut pada apa bahasan lain. Nah, ada lagi LT singkatannya. Di decoder U1 dan U4 itu kan ada LT. LT itu singkatannya adalah lamp test. Kalau lamp testnya dia dibuat low, maka semua segmen akan menyala. Jadi LT ini tadi kan rangkaian kita itu tidak disambungkan kemana-mana. Jadi dia normalnya itu high semua. Jadi dia BI, RBO, RBI, LT, dia high semua. Normalnya dia high semua. Tapi kalau kita mau otak-atik misalnya, kita buat low, maka papan peraga kita akan menunjukkan nyala semua. Berarti 8. Kan 8-8-nya menyala. Jadi itu. Kalau teman-teman bisa simulasikan sendiri. Kalau teman-teman LT-nya beri logika low, maka segmennya akan menyala semua. Seperti itu. Jadi itu fungsinya LT. Bukan fungsinya sih, sebenarnya ada lagi kegunaan LT. Apa ada pertanyaan? Silakan teman-teman.
Bagaimana? Halo? Apa suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Jadi itu adalah salah satu eksperimen yang bisa teman-teman lakukan sebenarnya dengan LT dan rangkaian ini. Selanjutnya, kalau LT ada pada kondisi high, kita beri logika high, tadi kan kita beri logika low. Kita beri logika high dan RBI itu ripple blanking input, kita buat low, maka peraga akan padam bila keempat masukan A, B, C, dan D dalam kondisi low. Jadi masukan RB ini digunakan agar angka 0 pada awal dan akhir bilangan tidak menyala. Tadi LT-nya kita beri logika low dan ternyata hasilnya segmen kita menyala. Tapi menyala ya cuma menyala, tidak ngapa-ngapain, cuma menyala semua. Sekarang kita bereksperimen dengan sekarang LT-nya kita buat high dan RBI-nya kita buat low. Jadi semuanya ya. Kalau ingat ya teman-teman, kalau teman-teman buatnya salah satu saja ya berarti yang bersangkutan yang mengalami kejadian, mengalami konsekuensi itu. Mengalami konsekuensi apa yang telah kita lakukan pada decodernya. Decoder ya. Seperti yang teman-teman lihat di sini. Jadi ini kan gini. Digunakan agar angka 0 pada awal dan akhir bilangan tidak menyala. Jadi kalau rangkaian ini kita jalankan waktu mulai awal-awal kan depannya kan 0 ya. 00, 01, 02, 03. Nah itu 0-nya tidak menyala. Jadi tidak menyala. Sama sekali tidak menyala, bukan 0. Terus waktu misalnya 10 ya berarti dia 1 dan tidak menyala. Jadi gunanya ketika kita menghubungkan LT dengan logika high dan RBI dengan logika low, maka angka 0-nya dia tidak akan menyala. Jadi ketika A, B, C, D dalam kondisi low dan RBI dan LT sudah kita atur sedemikian rupa, maka hasilnya ketika ada 0, kalau teman-teman perhatikan kan kalau ketika decodernya, ketika drivernya itu masukannya 0 semua, kan berarti kan 0 ya. 0 akan menampilkan angka 0. Itu nanti di peraga 7 segmen kita itu tidak akan ditampilkan, teman-teman. Jadi mati, bukan 0. Itu bedanya. Jadi ada tadi 0 dan tidak menyala itu berbeda. Ya, seperti itu. Gimana teman-teman? Dan yang terakhir ada namanya inputan itu BI garis miring RBO. Blanking input ripple blanking output. Dia digunakan jika ingin membuat tampilan peraga berkedip saat berganti angka. Caranya dengan memberi masukan BI atau RBO dengan pulsa pendetakan. Dapat dilihat dari gambar 789. Oke, kita lihat 789 seperti apa. Jadi, apa ini? Oh iya ini. Jadi guna BI atau RBO ini, bukan atau ya, garis miring RBO, itu digunakan kalau kita mau jadi ketika dia ganti angka itu dia kedip. Bukan langsung, mungkin kalau teman-teman perhatikan kalau yang normal ya, yang awal tadi, kalau teman-teman lihat yang awal tadi, teman-teman pasang komponennya, teman-teman lihat dan teman-teman jalankan itu antara transisi angkanya dia tidak ada kedip-kedipnya. Tapi kalau teman-teman hubungkan
BI garis miring RBO ini dengan pulsa pendetakannya atau ya pulsa masukannya yang paling awal itu yang COM ini, maka dia akan berdetak, jadi kedip-kedip. Kalau teman-teman ya simulasikan ini, rangkaian yang sedang teman-teman lihat itu jadinya kalau dari 00 nanti terus 01, transisi dari 01 ke 02 dia itu ada kondisi ketika dia itu padam. Jadi bukan 00 tapi padam. Jadi yaitu maksudnya kedip itu seperti itu. Transisi antara angka 1 ke angka berikutnya ada kondisi ketika dia dua-duanya mati. Jadi 01 mati, terus baru 02 mati, 03 mati, 04 mati, jadi kedip-kedip seperti itu. Ya, itu adalah gunanya BI garis miring RBO. Ya, sudah semuanya, cuma ada kurang satu sih sebenarnya, yaitu ada fungsi D0, D1, D2, dan D3. Itu apa? Ada yang ingin mau menambahkan, misalnya ada rangkaian saya beda misalnya, atau mungkin rangkaianmu kurang ini misalnya. Silakan teman-teman. Gimana teman-teman? Apakah ada yang ditanyakan? Silakan teman-teman. Baik, saya rasa cukup. Itu saja. Sepertinya banyak sekali kekurangan di apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin teman-teman bisa ya tambahin dengan melihat bukunya Profesor Susilo, dan juga mungkin bisa tanya-tanya ke teman-teman yang lain, karena ya juga banyak yang lebih kompeten daripada saya. Misalnya Mas Rian Sulaiman misalnya. Atau mungkin di sini ada Kurnia, ini ada Niken. Ya, ada semuanya di sini ya. Seperti itu. Ya, itu saja teman-teman. Terima kasih sudah datang dan semoga hari teman menyenangkan. Terima kasih.